Shalom, selamat merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan Yesua HaMasiah Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih, dalam bulan Abib, atau disebut juga bulan Nisan, pada bulan ini, merupakan bulan yang ditentukan oleh Elohim kita sebagai bulan pertama dalam kalender menurut Tuhan yang tentukan, di kalender Ibrani. Pada bulan ini, hari raya terbesar yang ditetapkan Elohim, yaitu Hari Raya Paskah dan Roti Tidak Beragi, yang sepondok daun, dan juga hari jadi saudara yang terkasih, apa yang menjadi hukum Taurat yang diperintahkan Elohim Bapa kita, yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada umatnya, itu harus menjadi peringatan juga buat kita saat ini. Karena pada saat ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya menjadi orang percaya, menjadi orang pengikut Tuhan Yesus, tetapi mereka menyatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku. Padahal jelas-jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya dia dipanggil dengan sebutan Rabi. Perlu diketahui bahwa Rabi adalah guru hukum Taurat pada waktu itu. Dan ini menjadi bukti salah satu yang tertulis di Alkitab. Yaitu bila kita melihat pada Lukas 22 ayat 7-8, Matius 26 ayat 17, dan Markus 14 ayat 12. Kita baca Lukas 22 ayat 7-8. Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Matius 26 ayat 17. Pada hari pertama di hari raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Begitupun juga dengan Markus 14 ayat 12. Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lihat, ada 3 penulis di Alkitab, di Perjanjian Baru, menegaskan bagaimana Tuhan Yesus merayakan hari Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi. Jadi ini menjadi nyata apa yang benar dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 5 ayat 17-18. Matius 5 ayat 17-18, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Di sini jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia datang untuk menggenapi
Apa yang digenapi? Yang digenapi adalah pengorbanannya menjadi anak domba Elohim yang tersembelih. Itu yang dilakukannya di atas kayu salib. Lalu mungkin timbul pertanyaan, mengapa harus merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi? Jawabannya adalah karena ini merupakan perintah dan ketetapan kekal Elohim Bapa kita. Jadi Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu menjadi ketetapan. Setelah diberi perintah menjadi ketetapan yang kekal, yang harus dilakukan oleh umat Tuhan, turun-temurun, bahkan hingga sampai kerajaan 1000 tahun nanti. Bahkan, Bapa sendiri menegaskan bahwa hukuman bila kita melanggar itu, kita akan dilenyapkan. Kita akan masuk menjadi kematian yang kekal, itu hukumannya. Keluaran 12 ayat 14 sampai 19. Baca di sana. Keluaran 12 pasal 12 ayat 14 sampai 19. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi di hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakan pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya roti, makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka kamu haruslah merayakannya hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Jelas dikatakan itu. Bahkan perintah itu pun bukan hanya untuk merayakannya saja, tetapi kita juga wajib mengajarkan dari generasi ke generasi, ke anak cucu kita turun-temurun. Kita baca Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Keluaran 13 pasal ayat 8 sampai 10. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, supaya dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Jelas di situ. Kita harus mengajarkan kepada anak cucu kita, generasi ke generasi, supaya anak cucu kita mengenal siapa Bapa di surga, siapa Elohim kita, Sang Pencipta yang maha tinggi, yang dengan karyanya yang ajaib membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Bahkan
dengan rancangannya yang ajaib, Dia menebus dosa setiap manusia untuk membebaskan manusia dari hukuman melalui pengorbanan putra tunggalnya Yesus Hamasiah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, darah anak domba diberikan untuk menjadi tanda bagi setiap rumah orang Israel. Dan pada saat ini, ketika Tuhan Yesus diserahkan, darahnya menjadi darah perjanjian. Darahnya menjadi tanda untuk setiap orang yang ditebus. Bila pada waktu zaman Musa diajarkan, dirayakan Paskah itu, domba Paskah itu dagingnya dimakan bersama-sama. Tapi pada saat ini, tubuh Yesus Hamasiah yang diberikan gambaran olehnya sebagai roti hidup, itu yang menjadi makanan buat kita. Setiap perkataan, setiap pengajarannya, dan janji, kita selalu ingat siapa Bapa kita yang bertahta di sorga, siapa penebus kita, yaitu Yesus Hamasiah. Karena banyak orang hanya mengenal Yesus Kristus, tapi tidak mengenal Bapa di surga. Bapa yang esa itu, yang maha tinggi, yang maha kudus. Saudara, memang dalam melaksanakan perayaan Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi, begitu banyak peraturan dan ketentuan. Bila kita baca kitab Keluaran, Imamat, bagaimana di situ diatur, ditetapkan, ditentukan bagaimana syarat-syarat yang dilakukan untuk merayakan Paskah. Di situ domba atau kambing harus berumur 1 tahun, tidak boleh bercela, disembelih, lalu diolah dengan cara dipanggang, tidak boleh direbus. Bahkan tidak boleh 1 tulang pun patah. Belum lagi kita harus menyediakan roti tidak beragi, menyingkirkan setiap ragi. Seperti yang dikatakan, itulah cara kita untuk menyelidiki hati kita, menyingkirkan semua dosa yang ada pada kita, tindakan jahat kita. Sepertinya rumit, sangat sulit. Tapi itu cara Bapa mendidik kita. Bagaimana kita harus setia, harus dengan taat, dengan rasa penuh hormat dan kehati-hatian, harus teliti ketika menjalankan setiap perintah yang Bapa berikan buat kita, umatnya. Kita ingat bagaimana Musa dihukum oleh Bapa hanya karena dia tidak teliti menjalankan perintahnya. Ketika Bapa memerintahkan untuk berbicara kepada gunung untuk mengeluarkan air, tetapi ia memukul gunung itu. Terlihat sepertinya sepele. Tetapi Bapa menginginkan kita secara detail melakukan setiap perintahnya tanpa celah, tanpa kesalahan. Itu yang hendak dilakukan Bapa kepada kita untuk mengajarkan. Lalu ada pertanyaan di tengah-tengah kita, bahkan orang percaya, kan perintah itu hanya untuk orang Israel saja. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang asli Israel. Saudaraku, ketika kita menyatakan diri sebagai umatnya, umat Elohim, Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub,
bangsa Israel, umat yang ditebus oleh Yeshua HaMasyiah di kayu salib, dan kita yang beriman kepadanya. Maka itu menjadi kewajiban kita. Jadi perintah itu juga adalah perintah untuk kita umat. Tidak ada bedanya. Seperti Yeshua HaMasyiah dan murid-muridnya merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kita melakukan. Tetapi ada satu syarat yang harus diingat. Bahwa setiap orang yang melakukan, setiap laki-laki harus disunat, dikerat kulit katanya. Kita baca ada Keluaran 12 ayat 48-49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Perhatikan ayat ini. Ini perintah Bapa. Ini firman Tuhan yang sangat jelas dinyatakan. Bahkan Rasul Paulus pun mengingatkan kita. Dalam 1 Korintus pasal 26 ayat 27 saya akan membacakannya. 1 Korintus ayat 11 sampai 26, pasal 11 ayat 26 sampai 27. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jelas dikatakan di situ. Ini adalah peneguhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jika kita membaca ke atas ayat sebelumnya tentang perjamuan kudus yang diajarkannya sebagai peringatan kematian Tuhan Yesus adalah penebus, pengganti domba segala domba. Dan ingat, sunat adalah salah satu syarat untuk kita ada masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ruang kudusnya, masuk di hadapan tahtanya. Karena sunat secara harafiah yaitu memotong kulit katannya adalah sebuah perjanjian kekal yang diperintahkan Bapa pada umatnya. Dan sunat secara rohani, yaitu pertobatan di dalam Yeshua HaMasyiah, itu juga adalah perintahnya. Kita baca dari Yehezkiel pasal 44 ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tegas di sini dikatakan firman Tuhan. Ini adalah syarat untuk masuk ke dalam tempat kudus Bapa. Jadi oleh sebab itu, jika Elohim memberi perintah untuk merayakan Paskah dan hari roti tidak beragi yang merupakan ketetapan kekalnya, lakukan dan ajarkan
sama seperti Nabi Musa mengajarkan turun-temurun. Dan sama seperti apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach dengan murid-muridnya, yang terus diajarkan juga oleh Rasul Paulus. Maka kita sebagai umat Elohim, umat yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka kita harus merayakan Paskah, merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi dengan sungguh-sungguh, penuh rasa syukur dan sukacita. Karena kita telah dibebaskan. Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi keselamatan yang diberikan juga kepada setiap orang, setiap umat manusia yang mau melakukan perintah Bapa di sorga dan yang mau beriman kepada Yeshua HaMashiach. Dosa kita telah ditebus oleh Yeshua HaMashiach di kayu salib. Darahnya telah menghancurkan setiap kutuk dosa, hukuman dari dosa yang kita buat. Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach. Dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat lagi. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi kita hendak berjaga-jaga dan terus waspada, supaya jangan ketika tiba waktunya kita berakhir di dunia ini, kita dalam kondisi berdosa. Camkan itu, teruslah kita berpegang kepada perintahnya dan tetap beriman kepada Putra Tunggalnya. Kiranya Bapa kita di sorga memampukan kita untuk dapat melakukan setiap perintahnya. Dan kita diberi kasih dan karunia. Yesus HaMashiach memberkati. Amin.